Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan menjawab pertanyaan dari Yosa Liana. Bagaimana orang yang mempelajari akhlak tasawuf tapi dia tidak memiliki akhlak? Dan apakah tasawuf bisa menyesatkan jika mempelajari secara sendiri atau tidak dengan guru? Serta bagaimana cara kita dapat mengetahui bahwa telah melaksanakan tasawuf atau berpsikologi. Jadi ada 3 pertanyaannya dari Yosaliana ini. Yang pertama yang dia tanyakan adalah orang yang sudah bertasawuf, orang yang sudah mempelajari akhlak tasawuf, dia tidak mempunyai akhlak itu gitu. Ya bisa aja saya orang yang ceramah menggebu-gebu dengan ceramahnya, tapi dia tidak mengambil intisari sebenarnya dari ceramah dia gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak harus orang yang sudah mempelajari akhlak tasawuf dia sudah berakhlak tasawuf yang baik, yang seperti yang Bapak jelaskan ya di setiap kuliah Bapak itu. Jadi kembali ke akhlak ini, tapi memang idealnya kita kalau yang sudah mempelajari akhlak tasawuf maka kita mempunyai akhlak yang seperti sudah mempelajari akhlak dan tasawuf dengan baik. Itu seharusnya begitu idealnya. Tapi kita manusia yang dilumuri oleh dosa, yang dihinggapi oleh salah. Jadi jangan kita menjas ya sesuatu. Orang yang harus sudah mempelajari tasawuf, dia harus akhlaknya itu seperti akhlak tasawuf gitu. Jadi nggak bisa dengan pelajaran ini tiba-tiba akhlaknya menjadi baik, enggak. Itu kita cari dengan apa? Dengan teoritis ya. Yang kedua dengan empirism. Terus yang ketiga dengan praktis atau praktisi. Dengan praktis kita cari dengan praktek-praktek kita tadi. Jadi enggak melulu orang yang sudah belajar atau mempelajari atau belajar ilmu akhlak tasawuf dia sudah mempunyai akhlak yang baik. Yang kedua pertanyaan kamu, apakah tasawuf bisa menyesatkan? Jika ya jangankan tasawuf, ilmu lain juga menyesatkan kalau nggak ada gurunya. Kita belajar ilmu tajwid terus nggak ada guru, pasti akan sesat nantinya, karena setiap tajwid itu salah satu ilmu yang harus kita pelajari untuk kita bisa mengetahui apakah tajwid kita sudah benar atau belum. Nah itu kan dengan guru. Misalnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, Allah itu tempat kita menyembah, dan Allah juga tempat kita minta pertolongan. Berbeda kalau kita baca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada siapa kita menyembah dan kepada siapa kita minta pertolongan. Bisa jadi kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, bisa jadi kepada uang, bisa jadi kepada harta, jabatan, wanita, pria, ya bisa jadi kepada mereka-mereka yang Bapak sebutkan tadi. Jadi tidak dengan Allah ya. Jadi semua ilmu harus belajar dengan gurunya. Makanya seburuk-buruknya guru kita itu, dia itu tetap guru yang patut kita tiru dan kita gugu. Ilmunya ya, bukan orangnya ya. Dosen begitu juga yang harus kita sopan santuni, karena kalau nggak sopan nggak santun kita melawan dengan dosen, percuma ilmu yang kita dapat dari dia nggak ada hasil apa-apa nantinya ya, tidak akan masuk dalam diri kita. Oleh karenanya harus kita pelajari itu dengan, yaitu kita berakhlak dulu dengan guru kita, dosen kita, walaupun dia buruk sekalipun. Karena di samping keburukan itu ada sisi baik manusia, tapi di sisi baik manusia itu ada sisi buruknya juga. Jadi setiap manusia itu berbeda tiap harinya ya. Mungkin hari ini baik, besok tidak baik. Karena apa? Mungkin situasi dan kondisi membuat kamu tidak baik. Mungkin kamu hari ini bisa ketawa, bisa riang, tiba-tiba besok menangis, besoknya bersedih, besoknya kamu gembira lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjas sesuatu atau memfonis bahwasanya orang seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ingin
mempelajari sesuatu itu harus dengan guru kita, ya, tidak dengan guru, dengan dosen, dengan ustadz, dengan semua baib yang memang ahli-ahlinya. Ya, jangan belajar pada bukan pada ahlinya. Kita belajar harus pada yang ahli. Terus apakah kami dapat mengetahui kalau kami telah bertasawuf dan berpsikologi? Tahu. Kalian harus tahu dulu tasawuf itu apa. Kalian juga harus tahu psikologi itu apa. Misal gini, usah simpel aja lah, ya. Tiba-tiba kamu naik motor, kamu punya motor, ya usah. Ya, tiba-tiba ada batu di jalan, misal, ya. Terus itu kalau misalnya batu itu keinjak mobil dia atau keinjak kita, terus kena orang, akan mencelakai orang, maka orang itu akan sengsara nantinya, misal, ya. Maka kamu buang batu itu, kamu singkirkan ke tempat yang semestinya. Nah, itu secara tidak langsung kamu sudah berpsikologi. Terus lagi kamu sudah yang tadinya kasar, yang tidak santun dengan orang, tiba-tiba kamu santun, dan kamu lakukan itu dengan hati yang ikhlas tanpa ada iming apa-apa. Dengan tidak sadar kamu sudah melakukan tasawuf. Yang tadinya kamu bicara kasar, yang tadinya kamu bicara marah-marah segala macam, tiba-tiba kamu berbicara lembut, teduh, indah, sejuk. Secara tidak langsung kamu sudah bisa mengetahui saya sudah bertasawuf. Ya, jadi bisa itu kita mengetahui kalau kita sudah bertasawuf atau berpsikologi. Psikologi ini adalah ilmu jiwa, ilmu perilaku, ilmu tata krama, ilmu sopan santun, ilmu sikap, sifat, perilaku. Kalau kamu sudah ambil itu intisarinya, maka kamu sudah melakukan psikologi dengan baik. Ya, jadi cukup ya saya. Terus lagi ini, assalamualaikum, ini Nuzul, ya. Ingin bertanya, Pak Nuzul ingin bertanya, iman kita kan sifatnya naik turun. Ada kalanya iman naik tinggi dan ada kalanya iman menurun. Ya, kamu udah paham tuh ya, sebagaimana yang Bapak jelaskan. Yang ingin Nuzul tanyakan, apakah yang menyebabkan iman kita itu bisa turun dan bagaimana cara mengatasi sifat buruk ini, Pak? Yaitu tadi Bapak juga nggak bisa ya secara teoritis mengatakan Bapak bisa menurunkan menaikkan atau jangan sampai iman kita turun gitu ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi iman kita turun, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu juga iman kita bisa naik. Biasanya iman itu bisa turun apabila kita diberikan kelebihan-kelebihan. Ya, biasanya ini ya, Bapak tidak mendikte orang yang diberi kelebihan. Oh, dia mudah sekali dapat rezeki segala macam ini itu misal ya. Terus lagi ini, biasanya dia lupa, makanya akan turun imannya. Apabila dia lupa kepada Allah kan turun imannya. Tapi tidak semua seperti itu. Banyak orang-orang yang dia diberikan kebaikan oleh Allah, dia imannya tetap terjaga, tetap baik, tetap santun ya. Jadi nggak bisa dikatakan ilmu iman naik turun tuh ada ilmunya, nggak ada. Jadi tinggal dari kondisi dan situasi yang ada, iman itu bisa naik turun. Ya, apakah digoda setan, Pak? Iya, digoda pasti. Ya, karena setan itu akan datang di saat kita sedang dalam keadaan kosong. Maka dia akan masuk, dia relung hati kita dan memberikan sesuatu yang buruk bagi kita. Ya, jadi itu iman bisa turun. Tapi kita dalam keadaan ini, ada sih ayatnya sebenarnya, wa iz ta'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi bisa jadi aja di situ iman kita bisa naik turun ya. Diberikan rezeki tiba-tiba turun, diberikan musibah iman kita naik. Tapi kalau benar kamu mau iman kamu naik terus tanpa turun-turun, ada sih ya yang harus kamu lakukan. Jadilah orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga,
tapi untuk orang lain yang membutuhkan kita. Nah, di hati itulah iman kita naik terus tanpa turun-turun. Ya, oke, begitu ya. Si Nuzul ini ada balasan dari kawannya, siapa ini ya? Si Tika ya. Ya, menjawab. Nah, ini juga sama panjang ya. Jadi Bapak tidak bacakan, tapi Bapak sudah baca ini ya. Jawabannya nanti Bapak baca lagi. Kalau bagus nanti insya Allah Bapak akan kasih surprise untuk kamu ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan membuka season kedua dari tasawuf yang telah Bapak berikan kepada kalian. Ntar ya, Bapak lihat season keduanya. Season ketiga apa dua? Oh, kedua ya. Ntar. Nah, ini kita ada 3 season masalahnya sini ya. Ini 35 orang ya. 35 Bapak buka dulu ya. Iya, Bapak melihat yang ada pertanyaannya aja. Iya. Season kedua ya, tidak ada pertanyaan ya. Ya, season kedua tidak ada pertanyaan dari kalian. Tapi ada ini ya, dari Nuzul lagi nih ya. Nuzul ini pintar dia menjawab dan sering bertanya sekali. Bapak jawab tetap ya. Pak Nuzul ingin bertanya, orang yang telah bertasawuf maka dia selalu ingin di depan. Misalnya sholat, maka dia mengambil saf yang paling depan. Lalu bagaimana realitanya orang-orang sholat di masjid itu yang tua di posisi di depan ya. Jika kami pemuda atau ambil posisi saf di depan, tidak enak dengan orang yang lebih dari kami. Nuzul, langsung Bapak jawab ini ya. Jangan pakai nggak enak ya. Kalau di masjid itu tempatnya memang ya. Kalau kita memang duluan sampai ya kita boleh di depan, nggak harus orang-orang tua ya, jenderal nggak pandang dia jabatannya apa segala macam, kalau dia datang di akhir di belakang ya. Jadi saf di depan itu untuk orang-orang yang memang sudah datang terlebih dahulu dari kita. Jadi jangan dikatakan bahwasannya orang yang safnya di belakang itu lebih bagus, lebih buruk dari orang yang saf di depan. Nggak juga begitu. Siapa yang duluan datang gitu. Ada yang duluan datang dia di belakang duduknya, ya. Ada yang duluan datang misalnya dia di belakang di depan duduknya, jadi nggak bisa itu. Dan orang-orang tua mungkin dia di depan karena memang dia datang duluan gitu ya. Jangan malu-malu kita yang muda kalah sama yang tua misalnya, dan kita datang lebih dahulu dari orang-orang tua itu misalnya. Jadi nggak harus kita di belakang itu orang yang buruk misalnya. Mungkin memang datangnya di akhir karena ada kegiatan apa, maka terlambat datang sholatnya, ya, sholat Jumat atau sholat wajibnya di masjid. Terus ini Raka Chandra minta maaf bertanya, dalam surah An-Nisa kita wajib menaati pemimpin seperti apa Pak jelaskan. Terus kalau pemimpin yang menyuruh kita berbuat zalim dan syirik, apa kita wajib ikut? Iya bisa ya Raka Chandra. Kalau pemimpinnya meminta kita berbuat zalim, ya berbuat syirik, ya patut ya kita jauhi itu dan kita ikuti. Yang maksudnya fa'in ya ayyuhallazina amanu ati Allah, taat kepada Allah, ati war rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin kamu. Nah, ditafsirkan banyak penafsiran, rata-rata Bapak bacanya yang di Al-Azhar saja ya, punya Buya Hamka waktu itu. Yang dimaksud dengan pemimpin di ayat ini, An-Nisa 157 ini, pemimpin yang adil, pemimpin yang lembut, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mampu merangkul semua orang, tiada perbedaan di antaranya. Kalau memang dia berbuat zalim, kenapa kita harus ikuti? Dan banyak dikatakan juga oleh ayat hadis ya. Andai kata orang tua kita berbuat zalim, kita tidak
apa kita wajib menegurnya dengan sopan santun? Wajib menegur. Kalau dia tidak mau, ya sudah, jangan marah-marah. Itu orang tua saja, apalagi pemimpinnya. Itu. Jadi kita kalau pemimpin mengajak kita berkelakuan baik, kita boleh mengikuti mereka. Tapi bila mereka mengajak kita kepada kejahatan, ketidakbaikan, terus berzolim atau syirik kepada Allah, kita wajib, bukan hanya wajib memprotesnya, kita pun wajib untuk memperjuangkan Islam. Jangan sampai diinjak-injak oleh pemimpin yang zolim, yang syirik, ya. Jadi kalau memang itu zolim itu maksudnya semua orang, ya, bukan misalnya satu dua. Misalnya kalau kamu dari kelompok, misalnya organisasi tertentu mengatakan pemimpin sekarang zolim, padahal organisasi sebesar misalnya itu tidak mengatakan zolim. Nah, jangan-jangan kamu yang zolim misalnya, itu nantinya kamu yang syirik, ya. Yang dikatakan zolim itu bila setengah dari orang-orang Islam ini, setengah lebih, ya, mengatakan dia zolim, itu baru bisa dikatakan dia zolim. Oke, ini sesi keduanya. Ini ada sesi ketiga, tapi cukuplah, ya, sesinya bukan sampai sesi ketiga, karena juga tidak ada pertanyaan, kalau nggak salah. Kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya lagi. Oke, Bapak sekarang akan membacakan semester, ya, semester kalian. Hanya satu soal yang perlu kalian jawab. Jawabnya lewat YouTube Bapak, ya. Kalau memang kalian tidak ada sinyal, kalau kalian ada sinyal. Tapi kalau kalian tidak ada sinyal, boleh kalian jawab di WA Bapak, ya. Kalau tidak ada sinyal, tapi mudah-mudahan ada sinyal, ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang kalian dapatkan dari belajar ilmu akhlak tasawuf ini dengan Bapak, dan apa saja manfaatnya untuk diri kalian, serta tolong jelaskan apa yang telah Bapak ajarkan kepada kalian dari video pertama sampai dengan video ke terakhir sekarang ini. Demikian, silakan menjawab. Bapak kasih waktu 1 minggu untuk menjawab soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa, dan kalau kalian menonton YouTube Bapak sampai selesai, Bapak yakin kalian bisa. Demikian, terima kasih kepada kalian semua. Mengucapkan selamat berpisah untuk mata kuliah akhlak tasawuf dengan kalian. Walaupun Bapak belum pernah melihat kalian secara langsung, mudah-mudahan karena Bapak memang dosen di Fuad, kita akan bertemu. Jangan lupa sapa Bapak. Bila Bapak tidak kenal kalian, sapa Bapak, ya. Salam. Yang laki-laki boleh kalau ketemu Bapak bersalaman, tapi yang wanita, yang perempuan, yang mahasiswi, tolong tidak salaman, tapi tolong tegur Bapak sebagai dosen kalian. Demikian, terima kasih. Minta maaf kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.